Pernah nggak sih Anda lagi ngerjain sesuatu terus kayak, lupa waktu gitu? Ide ngalir aja, kerjaan rasanya enteng. Kayak lagi berselancar lah di atas kerjaan itu. Iya, iya, persis. Nah, fenomena ini nih yang dibahas di sumber kita kali ini ya, khususnya di bab 23, judulnya Get in the Flow. Betul. Bab ini nyoba ngupas soal kondisi flow atau mengalir ini. Tapi bukan sebagai sesuatu yang, magis atau tiba-tiba datang gitu aja ya. Tepat. Justru sebaliknya, sumber ini ngelihatnya dari kacamata produktivitas. Gimana flow itu sebenarnya bisa kita pahami dan bahkan kita ciptakan gitu. Kita coba bedah deh gimana teks ini ngelihatnya. Oke, siap. Jadi misi kita kali ini, kita gali bareng ya. Apa sih inti flow menurut sumber ini? Dan yang penting, gimana caranya kita bisa menciptakannya? Secara sengaja, bukan nunggu wangsit, hehe. Haha, iya benar. Bukan nunggu wangsit. Nah, sumber ini ngegambarin flow itu sebagai perasaan kayak, ya itu tadi, kebawa arus, pekerjaan rasanya alami, ide ngalir deras. Beda banget sama gambaran umum kalau kerja produktif itu harus ngoyo, capek, gitu kan. Iya, ini kontras banget. Rasanya tuh semua kemampuan kita kepake maksimal, tapi nggak terasa maksa. Nah, terus gimana hubungannya sama produktivitas inti? Nah, ini yang keren nih menurut saya. Sumber ini langsung nyambungin flow ke prinsip dasar produktivitas, yaitu ngasih perhatian yang teratur, konsisten, dan bertujuan ke satu hal. Oh, jadi kuncinya di perhatian itu ya? Betul. Ini langsung ngebongkar mitos kalau flow itu nggak bisa diduga. Teks ini justru bilang, ini tuh hasil dari kebiasaan produktif yang spesifik dan bisa dipelajari. Jadi kayak ada cetak birunya gitu, bukan sihir. Cetak biru praktis, saya suka istilah itu. Oke, terus gimana langkah-langkah praktisnya menurut bab ini? Yang pertama gimana? Yang pertama gini, tingkatkan tantangan sambil kurangi volume kerja. Maksudnya gimana? Nah, ya gimana tuh? Kayak lebih susah, tapi lebih sedikit gitu. Iya, kurang lebih gitu. Dan yang penting lagi, sumber ini minta kita bedain antara pekerjaan nyata, ini aksi yang beneran bikin maju ke tujuan, sama pekerjaan sibuk. Oh, pekerjaan sibuk kayak balesin email nggak habis-habis gitu ya, biar kelihatan kerja padahal. Nah, persis. Itu sering jadi cara kita ngindarin tantangan yang sebenarnya kan. Jadi langkah pertama ini soal milih tantangan yang pas dan berani bilang nggak ke kesibukan yang nggak penting itu. Oke. Nyaring dulu ya, pilih tantangan yang pas, singkirin yang cuma bikin sibuk. Terus abis itu, Nah, nyaring itu penting banget buat langkah kedua. Karena dengan fokus ke pekerjaan yang menantang tapi bermakna tadi, kita sebenarnya lagi nyapin ruang mental. Ruang buat apa? Buat langkah kedua, ngasih perhatian yang bertujuan. perhatian yang bertujuan, maksudnya fokus yang disengaja gitu ya, bukan sekedar ya udah ngerjain aja. Betul. Fokus yang benar-benar diarahkan ke tugas menantang yang udah kita pilih tadi. Bukan asal fokus atau pikirannya kemana-mana. Kayak lampu sorot yang fokus ke satu titik aja. Oke. Pilih tantangan, buang kesibukan, terus arahkan semua fokus ke sana. Masuk akal. Terus langkah ketiga? Langkah ketiga ini melengkapi siklusnya. Keteraturan dan konsistensi. Bab ini bilang, flow itu paling gampang muncul pas kita ngerjain hal yang udah familiar. Yang udah kita kenal, karena latihan teratur. Oh, jadi bukan berarti harus kerjaan baru terus ya. Justru yang udah biasa. Iya, tapi bukan berarti monoton ya. Lebih ke membangun kebiasaan dan ritme dalam ngerjain tugas-tugas inti kita. Ini nyambung lagi ke ide soal punya daftar komitmen yang jelas, biar perhatian kita konsisten ke hal-hal penting itu. Jadi ada ritme kerjanya gitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, buat dapetin flow menurut bab ini, kita nggak bisa cuma nunggu. Tapi harus aktif ngebentuk kondisi kerja kita sendiri. Iya, bener banget. Pilih tantangan yang berarti, buang kerjaan nggak penting, terus kasih perhatian penuh secara sengaja. Dan lakuin ini secara konsisten. Jadi flow itu dibangun, bukan ditemuin gitu aja ya. Tepat sekali. Intinya gitu. Kondisi flow yang banyak dicari orang itu sebenarnya bukan keajaiban. Tapi yaitu buah dari disiplin menerapkan prinsip produktivitas. Ngatur tantangan dan volume, fokus yang terarah, sama konsisten bertindak. Sumber ini bahkan bilang ini kondisi yang cenderung mudah dicapai sama orang yang udah produktif. Iya, karena mereka mungkin udah secara nggak sadar menerapkan prinsip-prinsip ini. Nah, ini jadi mikir nih.
pertanyaan buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin langkah-langkah tadi, naikin tantangan, kurangin sibuk, fokus penuh, konsisten. Kira-kira di kerjaan atau proyek pribadi Anda, area mana ya yang paling mungkin buat Anda coba pertama kali secara sadar menciptakan kondisi flow ini? Coba direnungkan.